pendengar Weekly Talks. Hari ini senang banget nih karena udah ada dua orang narasumber yang paling bisa menginspirasi beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu. Jadi hari ini di Weekly Talks saya bakal membahas tentang dua sekolah yang merupakan sekolah penggerak yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu itu sendiri. So, sebelum saya berlanjut ke sesi tanya-tanya sama narasumber kita, saya mau kenalin dulu. Yang pertama udah gabung sama kita ada Mas Windra Rizky dan juga ada Bu Mariani. Halo, Iya, Mas. selamat. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam gitu ya. Ini Mas Windra dan juga Bu Mariani adalah kepala sekolah. Kalau Bu Mariani kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 4 Batu. Kalau Mas Windra ini merupakan kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah 8 Batu gitu. Jadi ini juga for the record aja ya. Prestasi-prestasi dari sekolah SMP Muhammadiyah 8 Batu dan SD Muhammadiyah 4 Batu ini udah sangat-sangat keren banget kan. Yang pertama saya mau baca ini. SMP Muhammadiyah 8 Batu ini merupakan sekolah pilot project lesson study UMM tahun 2016 sampai 2019, betul ya? Iya. Terus juga merupakan sekolah rujukan di tahun 2018. Dia juga adalah sekolah Adiwiyata Kota Batu di tahun 2019 dan juga mendapatkan juara 1 vlog guru dan siswa Kemendikbud tingkat nasional tahun 2020. Iya. Dan yang paling utama, dia menjadi sekolah penggerak tahun 2021. Wah, Iya, keren banget ya, betul. props banget, luar biasa, Iya. membanggakan. Terus kalau dari SD Muhammadiyah 4 Batu, ini prestasinya ada sekolah Adiwiyata tingkat nasional tahun 2018 Ibu. Terus juga merupakan sekolah penggerak tahun 2021 dan sekolah inklusi tahun 2006 dan 2008. juga dia 2008. 2008 ya, 2008. Oke, dan juga sekolah lesson study UMM tahun 2016 sampai 2019. Nah, ini yang saya mau tanya ini, kabarnya SD Muhammadiyah 4 dan SMP Muhammadiyah 8 ini ditunjuk menjadi salah satu dari dua sekolah penggerak yang ada di Kota Batu. Ini sebenarnya ya, kalau boleh tahu nih Mas, apa sih sekolah penggerak itu dan juga kriteria atau persyaratan apa aja yang bisa membuat sekolah ini menjadi sekolah penggerak gitu? Iya, Mas Fabio ya. Jadi mungkin saya ceritakan dulu sekolah penggerak itu apa. Jadi sebenarnya ini adalah programnya dari Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi di tahun ini kami sebenarnya semua sekolah di Kota Batu mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Oh gitu. Iya, artinya Jadi, semua sekolah Batu ikut. Mulai dari TK, SD, SMP itu ikut semua ya. SMA juga ya, SMA, SMK. SMA juga. Nah, kebetulan di Kota Batu kalau di tingkatan SMP ini terpilih dua sekolah aja. Salah satunya SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Jadi Oke. waktu itu mungkin sekitar 3 bulan yang lalu ya, kami mengikuti seleksi mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara sampai seleksi tes praktek juga. Artinya kami merasa bersyukur kami di sini terpilih menjadi istilahnya sekarang program unggulannya Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, Oke. seperti itu. Oh, jadi itu sebelumnya ada seleksi dulu ya? Ada seleksi. Ini seleksinya kalau boleh tahu gimana? By online daftar gitu atau? Iya, jadi kalau saya pribadi kemarin di tingkatan SMP itu kita online, Oke. kita masuk ke portalnya kementerian, kemudian sekolah penggerak. Di situ kita yang pertama kita seleksi administrasi, artinya kepala sekolah harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kemudian kami melakukan tes essay, artinya Oke. ada Ada tes tulisnya tes juga ya? tulisnya juga. Kemudian kita lanjutkan tahap tes wawancara dan juga tes praktik juga, simulasi seperti itu. Oke, ada praktik simulasinya juga. Itu kurang lebih berapa lama sih kalau boleh tahu? Tes Kalau jalan tesnya gitu. tes jalan itu dalam kurun waktu 1 bulan lah. Oh, 1 bulan aja? 1 bulan aja. 1 bulan aja dan SMP Muhammadiyah 8 terpilih. Nah, Luar biasa, ini iya, membanggakan banget nih. terima kasih. Nah, kalau menurut Mas dan juga Ibu sendiri nih, kira-kira selain kriteria tadi yang dibilang sama Mas tentang syarat-syarat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, ini apa aja yang membuat masing-masing sekolah ini bisa terpilih menjadi sekolah penggerak? Nah, Ya, menurut saya mm-mm. di SD Muhammadiyah 4 Batu itu kan Yes. salah satu ya dari 5 sekolah SD. Betul. Ada 4 sekolah negeri ya. Ada 4 sekolah Ya, negeri. SD Muhammadiyah 4 itu satu-satunya sekolah swasta. Oh gitu, Alhamdulillah, ya kan? alhamdulillah ya. Ya, itu pun melalui perjuangan ya. Kita sebenarnya ikut seleksi itu ya maju mundur gitu loh. Mm-mm. Tapi itu merupakan satu tantangan buat kita untuk bisa ikut serta gitu ya dalam program Kementerian
nasional Kemendikbud Kemendikbud ya. itu. Oke. Ya, menurut saya kenapa ya? Kok saya juga heran gitu Iya, ya. kenapa heran bisa gitu? terpilih Iya. begitu? Ibu Heran saya juga heran, Bu. Padahal banyak loh ya kepala sekolah itu yang hebat-hebat ya. Oke. Nah, saya sendiri ya bukannya minder, cuman Heeh. ya Alhamdulillah gimana rezeki ya, gitu Bu ya. ya. Alhamdulillah Iya. begitu ya. Kalau zaman Ya. sekarang anak-anak ngomong alhamdulillah ya, Bun, gitu kan. Iya. Ya, salah satu beberapa kriteria ini Hmm. yaitu mempunyai visi ya dan tujuan yang ingin dicapai. Ya, salah Oke. satunya seperti itu. Karena di saat tahap seleksi tahap pertama itu kan ada IC yang harus kita. Mm-mm. Nah, itu saya mengangkat penajaman visi misi. Jadi sekolah itu yang mungkin ya yang ditunjuk itu Oke. punya visi misi yang jelas dan yang akan dicapai jelas itu. Kemudian punya kompetensi ya, kepala sekolah itu punya kompetensi sebagai kepemimpinan dalam pembelajaran. Nah, itu Oke. di saat seleksi tahap kedua itu kita diminta untuk simulasi mengajar. Padahal kita selama jadi kepala sekolah itu lama loh ya nggak mengajar. Iya. Jadi Iya kita sih. lupa-lupa ingat gitu ya. Benar, Akhirnya benar. berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Yang begitu ya, menyenangkan. dan ya seperti itulah. Untungnya masih ingat ya Kira-kira, ketika iya. jadi guru-guru dulu ya. Ya itu hanya 10 menit loh. Oh, 10 menit aja. Iya, jadi Ini- kita hampir memori begitu seolah-olah kita tuh langsung ke anak-anak begitu ya kan. Hmm. Ya, akhirnya alhamdulillah begitu ya. Semoga mungkin ya dari situ juga Iya. jadi salah satu. Kemudian mungkin ini juga, tetapi saya yakin gitu ya, punya ini kompetensi untuk membimbing, untuk coaching ya. Oke, coaching. Ya, dan membimbing dan melakukan pembinaan begitu ya terhadap Yes, guru-guru. Nah, betul. yang kita didik itu kan Mm-mm. sebenarnya ingin ya. Saya waktu seleksi mengisi IC itu Mm-mm. saya mengangkat guru-guru ya. Banget guru-guru. Kemampuan atau kompetensi guru-guru saya yang terbilang kurang harus ditingkatkan begitu. Nah, itu mungkin salah satu kenapa bisa masuk sebagai sekolah penggerak. Penggerak gitu ya. Iya. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini kan tadi Mas Windran dan juga Bu Mariani kan membahas tentang kalau ada tes di awal. Itu sebenarnya tesnya kayak gimana sih? Tesnya susah banget atau enggak gitu? Kalau boleh tahu ini soal tesnya kira-kira pilihan jawaban A, B, C, D gitu. Enggak Bukan. Kayak seperti bukan itu. atau kita lingkerin di pakai pensil 2B gitu. Enggak lah. Itu kan yang Artinya, ujian nasional ini itu kan ya. tes essay. Artinya di essay. tiap poin pertanyaan itu kita ada pendalaman juga dari Mm-mm. tiap-tiap pertanyaan. Mm-mm. Artinya kami di sini yang dites sebagai kepala sekolah itunya tentunya harus mempunyai yang pertama visi misi yang seperti Iya. disampaikan Bu Mariani. Oke. Kemudian apa yang selama ini sudah kita Program lakukan. sudah dilakukan. Jadi program apa real ya, program real apa yang sudah kita jalankan di sekolah yang itu sifatnya benar-benar sudah dilakukan. jalan dan bukan hanya sekedar teori gitu loh. Betul, betul. Artinya di sini kalau saya pribadi di SMP Muhammadiyah 8 Batu tentunya dari tim penilai waktu itu dari tim kementerian tentunya mereka ingin tahu ada apa sih sebenarnya di sekolah saya gitu ya. Yes. Artinya satu saya ingin mengangkat dulu iklim pembelajaran di sekolah kami. Jadi kalau boleh saya banggakan kenapa saya tadi request di awal ya Mm-mm. jangan panggil Pak Windra, Mas Iya, Windra aja. Iya, Mas Windra. Karena Mas Menterinya ada juga nggak mau dipanggil Pak Menteri kan ya. Oh gitu Nah, ya. itulah Pak Nadim nggak mau dipanggil Pak Nadim ya. itu jadi salah satu juga alasan saya ya berarti Mau untuk dipanggil Mas. jangan panggil Pak, panggil Mas. Panggil Mas, Artinya perlu saya sampaikan kepada Mas Fabio, Oke. guru-guru, tenaga-tenaga di kami itu adalah tenaga muda. Oke. Artinya kalau kita tarik lagi pendidikan masa kini, artinya jangan bayangkan ketika Mas Fabio dulu masih kecil, Masih kecil SD, ya. termasuk saya. Saya juga masih kecil sekarang kok. Nah, Zamannya sudah beda. pendidikan ya kan? sekarang Oh iya. zamannya udah beda. Kita harus Hmm. adaptif terhadap perkembangan zaman. Betul, Artinya guru-guru kami yang semuanya berjiwa-jiwa muda, semangat muda, itu Mm-mm. spiritnya memang pembelajarannya kekinian. Oke. Jadi nggak akan lagi ditemui yang dulu-dulu katakanlah yang ya katakanlah bukan berarti yang dulu jelek atau Mm-mm, apa ya. mm-mm. Tapi yang sekarang adalah benar-benar pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Oke. Dan itu kami pastikan itu ada di sekolah kami. Karena literasi dan numerasi gitu. Oke. Terutama ini lebih dulu KS dan gurunya itu. Sehingga nanti untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, ini guru dan KS-nya ini sebagai teladan dulu begitu. Oh, iya, siap-siap. Jadi Iya. dipersiapkan dulu.
Kalau saya pribadi dulu dari sekolah ya. Saya dulu pas di sekolah kan nggak boleh bawa HP ya. Ah, Itu SMA. Terus disita pun iya. kalau mau ngambil lagi harus bayar denda gitu. Ah. Zaman sekarang sebenarnya boleh nggak sih bawa HP ke sekolah? Iya, Ini kan nggak pertanyaan apa-apa. umum bagi orang-orang ya. Iya. nggak Boleh apa-apa. ya zaman sekarang Artinya ya. Karena sekarang, kan di era digital ya, iya. itu kan Oh. satu sarana untuk Iya, iya. bisa, Nah, iya kan. jadi Mm-mm. salah Anak-anak satu kita. juga Mm-mm. poin penting di sekolah penggerak ini adalah digitalisasi Iya. sekolah. Digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah itu yang pertama di sekolahnya dulu. Bagaimana sekolah itu sekarang berubah menjadi sekolah yang digital. Oke. Baik itu sistem manajemennya internal, kemudian perpustakaan pun juga digital. Oke. Kemudian E-library sampai ya. e-library juga, kemudian juga bagaimana nanti penilaiannya pun juga digital semuanya. Termasuk anak-anak kita kan sukanya sekarang kan era digital, Yes. apa-apa Serba semuanya digital ya. digital. Jadi sekarang sudah bukan hal yang haram anak-anak Iya. ke sekolah bawa Bawa HP. HP. Kemudian mereka juga bisa, bahkan mereka lebih Lebih pintar pintar. dari kita. Lebih pintar ya. Browsing, mereka lebih tahu. Jadi tugas guru di situ. Mereka menjadi pendamping siswa belajar, mereka mengarahkan. Jadi mana yang ini level pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk anak-anak. Iya. Soalnya dulu kalau zaman-zaman saya tuh bawa HP Nokia Express Music buat share-share lagu. Kayak teman saya ada namanya Ya. Jojon, itu dulu suka banget di sekolah itu dia share-share gitu loh. Kalau di belakang tuh share-share video klip musik Iya, gitu kan. Jadi banyak. Iya, nah, Iya, gitu. Jadi kayak memang Mas Jojon itu teman saya zaman dulu yang akhirnya dia kaget dengan wah, kok zaman sekarang boleh di SMA kayak gitu. Akhirnya ya emang kita harus lebih melek teknologi Iya. dan melek digital gitu sih emang. apalagi yang setahun terakhir ini kan semuanya pembelajaran berbasis daring. Bener. Nah, kami di SMP Muhammadiyah 8 Batu ini yang juga mungkin salah satu keunggulan jadi plusnya nilai tambah kemarin, kami mengembangkan learning management system. Artinya sekolah sudah punya sistem pembelajaran digital. Oke. Kami mengembangkan nggak hanya sekedar seperti yang dikeluhkan masyarakat umum. Guru nge-share WA, nge-share tugas lewat WA, Yes. anak suruh ngerjakan, kumpulkan. Nggak seperti itu. Oke. Kami mengemas learning management system kami yang interaktif. Oke. Jadi benar-benar mereka melihat gurunya itu tampil melakukan pembelajaran, memberikan pembimbingan, materi, anak-anak ada kesulitan bisa tanya jawab di situ. Oh, contohnya Sistemnya juga sudah disiapkan. Nah, contohnya biar lebih interaktif ini kayak gimana? contohnya mungkin kalau kita kan ada dua Aplikasi. aplikasi katakanlah. Yang pertama itu kita pakai Google Classroom. Oke, benar. Yang kedua kita pakai Microsoft Teams. Nah, Oh, Microsoft jadi Teams nggak ini hanya sekedar baru nih, ya. share WA, kumpulkan tugas, Yap. enggak seperti itu. Jadi gampangnya anak-anak bisa bertelekonferensi dengan guru. Nggak sekedar hanya guru share materi, Oke. anak ngerjakan, tapi di situ bisa tanya. Pakai video conference, pakai mungkin voice note seperti itu. Nah, Lebih ini jadi ya. lebih Dua arah. ya lebih lebih berkembang lah dari Berkembang. sekarang. Berkemajuan. Kalau di Mm. Muhammadiyah itu ada kata Berkemajuan. kuncinya Berkemajuan. berkemajuan. Pendidikan yang berkemajuan. Pendidikan yang Ah, berkemajuan. Menarik iya, sekali nih. udah. Iya, soalnya dari pengalaman saya nih kalau di kampus zaman sekarang ya memang seperti yang kata Mas Windra Ah. tadi gitu. Kayak dosen cuma ngasih nanti bikin tugas di-share di grup WhatsApp, seret. Nah, Besok presentasi pakai Zoom misalkan. Ya udah Iya. presentasi doang, kita nggak dengerin orang ngasih 2, 3, 4 kali. Udah akhirnya kayak buat interaktif pun agak susah gitu iya, kayaknya kan. itulah. Oh, itu sebabnya ya. Jadi itu salah satunya kalau Iya. di sekolah kami itu ngarahnya kita sudah siap untuk sekolah yang digital. Oke. Nah, ini yang boleh saya tanya lagi nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan sekolah penggerak ini dari diskriminasi pendidikan gitu? Mungkin Umar dulu silakan, Bang. Boleh, Bu? Sebenarnya menurut saya tidak ada diskriminasi Nggak ada ya? pendidikan ya. Gak ada ya? Karena sekolah negeri swasta itu sama Sama saja. saja Iya. gitu kan. Karena Semua berhak, anak-anak Iya. sekolah di swasta ataupun negeri itu semua Betul. berhak mendapatkan pendidikan bener yang banget. sesuai kebutuhan mereka. Iya. Ya kan? Harus Apalagi. merata. Iya. Kalau menurut Mas Windra juga gimana tuh? Iya, sebenarnya mungkin nggak ada diskriminasi, Mm-mm. itu nggak ada. Artinya kalau boleh saya sampaikan di sini, meskipun kami sekolah swasta ya, Mm-mm. kami tidak akan merasa terdiskriminasi karena kami swasta. Karena kami berkeyakinan, jadi yang di sekolah kami benar-benar yakini dan ini benar-benar kita jaga bahwa wali murid sekarang itu udah pinter-pinter, udah cerdas-cerdas. Betul. Ibaratnya mereka mau ke restoran, mereka lihat menunya. Menunya. Oke. Artinya kami di sekolah Muhammadiyah, kita siapkan menu yang wali murid Mereka itu memilih. butuhkan. Mereka memilih. Artinya nggak akan mungkin
mereka ke sekolah kami kalau tidak mau menu-menu itu. Dan kami juga positive thinking, istilahnya rezeki sudah ada ngatur. Siswa kita alhamdulillah tiap tahun kan pasti Ya, ada surplus atau ada seleksi penolakan seperti itu. Kita kebetulan ya selalu stabil lah, peminatnya di Kota Batu lumayan. Artinya kami mencoba di sekolah kami memberikan menu pendidikan, pembelajaran kepada peserta didik, kepada orang tua, agar mereka itu yakin anak saya titipkan di situ agar nantinya mereka bisa ini. Nah, itu menu-menu kami. Oh, jadi udah sepaket gitu ya, tinggal Iya. dipilih dan ini udah pasti terjadi dan sudah pasti akan dikasih ke murid-muridnya. Iya. Oke, jadi untuk diskriminasi pendidikan itu Nah, sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. terbantahkan semuanya ya. Artinya semuanya terlayani dengan Terlayani. baik. Tidak ada lagi istilah ini anaknya si A, si B, Oke. dari golongan A, golongan B, nggak ada. Oke. Semuanya terfasilitasi gitu. Oke, tapi juga yang ada di pikiran saya nih yang pertama juga nih Mas, karena kata-kata sekolah penggerak ini mungkin masih asing di beberapa teman-teman Weekly Talks juga. Sebenarnya sekolah penggerak ini program Kemendikbud yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Iya, Kalau yang setahu Mas Winter dan Bu Mariani. iya, mau dulu mungkin. Gantian. Ibu dulu ya, ibu dulu. Iya, sekolah penggerak ini kan merupakan program ya dari Kementerian yang Pendidikan dan diluncurkan Kebudayaan, oleh ya. Pendidikan Menteri Kemendikbud. Kemendikbud yang berpusat ataupun berpotensi apa? Maaf. Gak apa-apa, santai aja. Boleh diminum dulu tehnya, nggak masalah gitu. Slow. Iya. Gitu. Jadi bisa berpotensi untuk Anu, apa ya? apa namanya ini Meningkatkan. mengangkat potensi peserta didik secara holistik begitu ya. Asik. Jadi pengembangan hasil belajarnya Iya, itu iya. bersifat secara holistik. Secara holistik. Ini apa namanya? Yang mengutamakan karakter ya. Karakter kemudian ini apa namanya? Literasi dan numerasi itu. Oke. Terutama ini lebih dulu KS dan gurunya itu. Sehingga nanti untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, ini guru dan KS-nya nih sebagai teladan dulu begitu loh. Oh, iya siap. Jadi Dipersiapkan dulu. dipersiapkan Iya, dulu. Oh. Jangan sampai nanti anak kita memberikan pembelajaran sesuai nanti kurikulumnya kan sekolah penggerak ya. Ini Iya. sasarannya nanti kalau SD itu kelas 1 sama kelas 4 dulu Kenapa gitu? gitu. Ya bertahap, Oh, ya oke. seperti kurikulum yang lalu-lalu. Ini kan transformasi Oh kurikulum iya. ya. Itu Oh kan iya benar. Bertahap. Jadi, Oh berarti ini ya, termasuk transformasi kurikulum juga yang terjadi. Iya. Oh. Iya. Dan pastinya Nah. harusnya akan merata seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi Untuk itu- tahun ini yang kita tahu itu 2.500 sekolah. Insya Allah tahun depan itu 10.000 lebih banyak lagi begitu. Oke. Iya. Ya, Lebih artinya banyak ya. kita Iya. gerak duluan. Jadi Iya. namanya sekolah penggerak memang harapannya nanti Mm. membantu kementerian juga untuk Oh. menggerakkan sekolah-sekolah lain Iya. di sekitar Benar, kita. benar. Pada akhirnya juga kita mengimbaskan pada sekolah lain ya. Benar. Kalau Akhirnya, di iya. SMP itu kelas 7 dulu. Artinya kami nanti di bulan Juli Agustus itu sudah mulai di kelas 7 kami. Jadi peserta didik baru yang di kelas 7 Mm-mm. itu semuanya langsung mendapatkan kurikulum dari sekolah penggerak. Artinya Oke. beda lagi. Jadi Oh. saya kemarin juga kita sudah 10 hari Bu ya, Iya. 10 hari ada pelatihan Pelatihan. untuk sekolah penggerak baik itu untuk kepala sekolah Dan maupun gurunya. juga, ya. Memang ada perbedaan dan ini benar-benar sesuai dengan konsep yang disampaikan mungkin oleh Pak Presiden, Pak Jokowi sama Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, Pendidikan Oke. memerdekakan. Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Artinya Belajar. tidak ada lagi kita itu anak dipaksakan untuk menguasai materi tertentu. Oh. Jadi contoh misalkan Mas Fabio ini Iya. katakanlah Saya anaknya anak IPS banget nih. anak IPS Suruh belajar fisika, gitu. Ya, maksa banget ya kan. Iya. Nah, Saya mentok cuma taunya roh sama dengan Amber V udah. Itu kecepatan masa apa itu kalau nggak salah Iya, itu masih doang saya ingat hafal. ya. Iya. Ya, artinya memang nanti pembelajarannya Pembelajaran. pun Berpusat fleksibel. kepada peserta Hmm. didik. Jadi Iya. nggak ada lagi yang seperti ini kita istilahnya tuntutan kurikulum. Oke. Anak dalam satu semester, dalam 1 tahun harus menyelesaikan kompetensi A, B, C, D. Nanti di akhir ada tes itu. Nggak seperti itu lagi sekarang. Hmm. Semuanya berubah. Jadi pembelajarannya lebih apa ya, lebih kontekstual, lebih bermakna bagi mereka. Bahkan istilahnya yang selama ini sudah kita lakukan di SMP, ada pembelajaran yang kolaboratif. Tadi pembelajaran berbasis proyek, di mana satu materi mereka itu bisa belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA masuk, Penjas masuk, seperti itu. Oh gitu. Nah,
Oh bisa ya? Maksudnya Bisa. gabungan matematika dan penjas ini gimana caranya? Saya masih nggak bisa. Kebayang nggak? Di Nggak bisa SD kebayang sekarang ini. ada perubahan juga. Nah, Oh gitu. IPA, IPS itu gabung jadi IPAS sekarang. Oh iya. Iya. Oh saya lama sekali gak sekolah nah, kayaknya. Jadi artinya pas. eranya Pas. sudah berubah. Jadi Oh. artinya nggak melulu kita jam pertama pembelajaran IPA, jam kedua Iya. IPS. Oh iya, iya. Kemasannya bisa. Dari sisi murid juga bahkan malah jadi lebih ini ya, lebih asik gitu kan. Ah, Kalau dulu kalau saya pribadi zaman SMA, waduh jam pertama IPA, fisika nih, aduh Iya. berat banget. Jadi Siang- beban ya. Iya, kalau nggak nih, suka gitu iya ya. paling nggak enak tuh kalau misalkan jam 11 siang olahraga nih. Mm-mm. Udah Panas. 2 jam 45 menit gitu kan biasanya. 2 jam pelajaran tuh 90 menit ya biasanya ya. iya. 90 menitan gitu. Terus habis olahraga langsung fisika gitu kan, kayak wah Capek deh. capek fisik, capek mental, capek Capek pikir. pikiran juga. Ini harus Iya. ulangan lagi gitu kan. Nah, artinya Hmm. kurikulum yang sekarang tidak akan sekaku yang sebelumnya. Oh, lebih Jadi fleksibel ya. lebih Lebih fleksibel. fleksibel. Yang penting tujuannya adalah targetnya itu tadi. Apa kompetensi yang kita pingin anak-anak kita capai. Oke. Contoh real yang sudah kita lakukan di Mm-mm. SMP kami ada namanya One Day Integrated Study. Oh, itu artinya Artinya 1 hari pembelajaran Mm-mm. yang terintegrasi. oke. Saya sampaikan tadi, ada 1 hari di mana mereka itu mengintegrasikan berbagai macam pembelajaran. Hmm. Jadi IPA masuk, IPS masuk, matematika masuk, olahraga masuk. Nah, Hmm. dan di sini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk apa ya istilahnya? Mereka bisa mengeksplor sendiri kemampuan mereka. Karena belajar itu akan maksimal ketika itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan paksaan. Oke. Jadi ketika mereka sudah ingin, mereka sudah mau, mereka akan usaha, mereka mencari-cari cara. Disitulah kehadiran guru diperlukan. Anak-anak bisa Oke. konsultasi, bisa Hmm. seperti Iya, itu. pembelajaran pun lebih mengena ke anak-anak ya, Iya. bermakna juga. Karena memang Karena moodnya udah kebanyakan- sesuai ya. Iya, dan mereka menemukan sendiri begitu loh. Ah, ah. Kalau selama ini mungkin ya, Mm-mm. waktu zaman saya Zaman dulu, iya, kalau zaman guru Bu nih Mariani. ceramah aja gitu ya. Oh, Nah, iya, sekarang anak-anak diberi masalah gitu ya. Akhirnya dia memecahkan sendiri sehingga menemukan sendiri pengetahuan yang seharusnya diberikan guru ya, Oke. tapi tidak seperti itu kan ya. Oh, jadi nggak cuma Ya, disuapin memang- aja iya. istilahnya Iya, ya. ah. Harus belajar nyuap sendiri. Iya. Oke, asik ya. Jadi kayak ada sistem semi FGD gitu nggak sih di kelasnya? Ya, Focus diskusi group pasti. discussion gitu berarti ya. Iya. Ah, Oke, keren sih. Ini membuat emang murid-murid jadi lebih apa ya? Mau nggak mau harus aktif gitu kan. Karena aktif. tuntutan juga mereka dituntut Dan- lebih kreatif. bener, Nah, reaktif dan aktif. ah, Harus peka juga. Iya. Jadi Dan bisa maksimal ya. pembelajaran diharapkan yang menyenangkan, Benar, tidak benar. menjadi beban ya. Iya, ke anak-anak. Oh, pasti. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih masih ada nggak sih kalau di SMP Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah guru-guru killer, istilah guru killer gitu masih ada nggak sih kalau boleh tahu nih? Dia sih dulu mungkin Bang Kabar. Di SD sepertinya sudah tidak ada, Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. SD udah hilang ya? sudah. Oh, kalau SMP mungkin masih karena emang iya sih ya. Enggak Oh, nggak ada juga? Enggak ada. Oh, gitu. Artinya kita benar-benar pastikan guru-guru kami itu melayani sepenuh hati lah. Oh, udah Artinya kayak slogan bank aja nih, Iya, melayani dengan boleh. sepenuh hati. artinya apa? Karena levelnya mereka, level usia mereka itu kan peralihan dari anak-anak ke remaja. Oke. Mereka butuh teman. Ya, Benar. artinya guru-guru kami yang memang dari segi usia memang muda-muda, mereka itu siap menjadi apa ya, teman curhatnya anak-anak. Mereka juga lebih dekat. Artinya dengan anak-anak lebih dekat dengan gurunya, tidak ada perasaan guru killer yang ditakuti tadi. Itu malah kami rasakan hasilnya lebih maksimal. Oh, gitu. Jadi anak-anak akan bisa apa ya, mengikuti pembelajaran dengan baik karena ada kedekatan dengan gurunya. benar tadi. Nah, benar. Oh, gitu. Jadi lebih asik ya. mm-mm. Juga gitu. Kenapa? Jadi lebih dekat gitu ya Lebih gurunya dekat. dengan anak-anak karena Hmm. yang melayani namanya anak-anak usia SD itu ya kan seperti anak sendiri begitu loh. Oke. Jadi sehingga gurunya tuh dikangeni gitu, Oh, iya. dirindukan Ah, oleh ah, ah. siswanya. Oh, jadi semua guru adalah guru favorit gitu ya. Iya, nggak ada guru killer. Siap. Anak kita itu berprestasi. Oke. Ya, luar kemarin biasa. 3 anak kelas 4 5 itu dapatkan emas ya. Medali emas. Medali emas? berturut-turut. Oke. Medali emas semua tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya dapat Tapi medali emas. ya, Wow. ini yang berbeda ya, karena itu Iya, tingkatan iya. berbeda. Oh, gitu.
Oke. Nah, ini saya juga mau tanya lagi nih ke Mas Windra dan juga Bu Mariani. Ini kan tentang ciri khas atau keunikan dari SD Muhammadiyah 4 atau SMP Muhammadiyah 8 Batu juga. Nih, pertanyaan saya ini, apa budaya sekolah yang menjadi ciri khas dari masing-masing sekolah yang membedakan dari sekolah lain? Nah, boleh dari Bu Mariani dulu di SMP. Di SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah 4. Iya, sebenarnya banyak ya pembiasaan-pembiasaan yang mungkin hampir sama ya dengan sekolah-sekolah lain. Oke. Tapi yang membedakan adalah di SD Muhammadiyah itu ada pembiasaan as-sunnah. Ya, pembiasaan as-sunnah itu menjadi program utama dan ada juga pembelajaran Al-Qur'an. Ya, pembelajaran Al-Qur'an sama mungkin ya di SMP. Kemudian ada juga student center. Kemudian ada lagi life skill. Ya, life skill itu pembelajaran ke anak-anak supaya mereka siap untuk menghadapi masalahnya sendiri ya di masa depannya, bisa mengatasi permasalahannya sendiri semacam ya. Misalnya ini ya, anak-anak SD itu biasanya kan mesti apa-apa orang tuanya ya, mama, ya kan? Nah, mereka kita berikan ini keterampilan-keterampilan yang bisa mereka mengatasinya sendiri semacam pakai baju sendiri gitu ya, anak-anak SD kelas 1 2 begitu. Kemudian anak-anak yang kelas 3 4 itu ada pembelajaran keputrian gitu ya, bisa menjahit gitu ya. Jangankan menjahit baju dengan mesin jahit tapi dondomi itu loh ya. Dondomi itu apa? Ngejahit masukin. Ya, robek-robek gitu loh ya. Iya, nah, jangan sampai nanti memberatkan orang, mamanya lagi masak, "Ma, ini celanaku robek." Akhirnya mengganggu ya kan. Nah, ini tantangan untuk anak-anak kita masa depannya lebih mandiri gitu ya. Oke. Iya, itu. Kemudian yang lebih mendasar lagi apa ya? Apalagi itu? Ini budaya sekolah ya, sudah menjadi budaya sekolah itu ya dari pembiasaan as-sunnah itu ya. Jadi anak-anak itu setiap mulai masuk gerbang sekolah ini sudah diajarin untuk masuk dengan kaki kanan begitu ya, masuk kelas juga kaki kanan. Dan banyak sekali ya pembiasaan-pembiasaan yang kita tampakkan gitu sehingga menjadi budaya sekolah. Akhirnya anak-anak kita nanti harapkan berakhlak mulia ya, menjadi anak soleh solihah itu. Amin. Seperti itu mungkin. Iya, seperti sementara ini seperti itu yang terjadi di situ ya. Iya. Seperti teman saya Jojon juga itu solehas. Soleh aja. Enggak sih, bercanda ya kalau itu ya, intermezzo aja. Nah, kalau dari SMP Muhammadiyah 8, Mas Windra. Kalau di SMP Muhammadiyah 8 Batu kita punya 3 kata kunci moto kami. Jadi kita punya 3 kata kuncinya: Islami, kreatif, dan berkarakter. Oke. Jadi inilah yang nantinya tadi saya bilang menu ya. Menu inilah Islami, kreatif, dan berkarakter yang kita tawarkan kepada calon wali murid dan juga para peserta didik selama 3 tahun. Harapannya nanti mereka lulus dari sekolah kami, mereka punya 3 ciri itu: Islami, kreatif, dan berkarakter. Islami itu apa? Yang pertama, Islami di sini adalah mereka tampak dalam kebiasaan atau ibadah sehari-hari. Artinya orang tua, salah satu ya, kita pernah lakukan survei. Jadi survei kepada calon siswa kami ke SD. Salah satu keunggulan yang selama ini sudah dijalankan di sekolah kami karena praktek ibadah kami dibilang berhasil oleh para orang tua. Awalnya mungkin anak-anak masih dipaksa untuk sholat, masih dipaksa untuk ngaji, tapi selama proses pendidikan pembelajaran di sekolah kami mereka ada kesadaran. Jadi itu dari segi Islaminya. Yang kedua, kreatif. Era sekarang adalah era kreativitas. Maka di sekolah kami ajari mereka di tiap mata pelajaran, di setiap penugasan harus ada kreativitas. Itulah kenapa nggak sekedar mereka bisa mengerjakan tugas, tapi bagaimana kreativitas mereka untuk meng-create katakanlah tugas itu semenarik mungkin versi mereka. Yang ketiga, berkarakter. Jadi berkarakter ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang salah satunya di sekolah penggerak ini munculkan, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Artinya kita pengen profil lulusan kami nanti selain Islami, kreatif, juga berkarakter. Mereka juga punya jiwa nasionalisme, gotong royong, ya seperti itu. Semuanya nanti proses selama 3 tahun di sekolah kami seperti itu. Biar semakin padat dan juga semakin bisa keluar menjadi lulusan SMP Muhammadiyah 8 itu dan juga SD Muhammadiyah 4 ini yang Islamis dan juga bisa membanggakan lah, membanggakan sekolah paling tidak ya, minimal wah ini terlihat nih didikan dari SD Muhammadiyah 4, dari SMP Muhammadiyah 8 gitu. Yang terpenting ya, lulusan kita nanti bermanfaat. Ya, kebermanfaatnya bagi
masa depannya, kemudian Oke. di lingkungannya, Oke. Mm-mm. ya bagi agama, negara, bangsa Ya, dan negara. jadi Bangsa dan negara dan agama. Oke, luar biasa. Nah, saya juga mau tanya lagi nih. Sebenarnya sebagai sekolah penggerak, apa sih kegiatan sekolah atau kegiatan siswa unggulan yang berbeda dari sekolah-sekolah lain? Gitu. Kalau dari Bu Mariani Gimana, dulu, Bang? monggo. Pak Windra dulu. Oh, Indra dulu, apa sweet aja nih? Gunting batu kertas. Iya ya, ya. Artinya itu tadi di awal tadi kita sampaikan pastilah ada yang bisa apa ya hal-hal yang bisa meyakinkan istilahnya para tim penilai dari kementerian yang memilih kami menjadi tim penggerak. Artinya sekolah penggerak. Artinya kami yakini bahwa apa yang sudah kami lakukan itu berbeda dan ini lebih dari sekolah lain. Makanya kami juga merasa ini sebagai suatu kebanggaan sekolah kami dipilih jadi sekolah penggerak yang nantinya kami harus tetap mempertahankan mutu yang sudah berjalan, tapi juga melakukan program-program yang ditawarkan sekolah penggerak ini. Nah, artinya kami tetap berusaha terus bahwa eh, kami tetap harus bersemangat, harus tetap di jalur itu tadi, jangan sampai semangat kita kendor. Artinya jangan sampai kita dengan label tadi ya Adiwiyata, ya Yes. ya ramah anak, Betul. katakanlah ya lesson tadi, ini Oke. penggerak. Artinya jangan sampai energi kita malah turun. Artinya tetap harus kita semakin tahun juga semakin baik karena Hmm. muaranya nanti juga kami ini juga untuk memajukan pendidikan di Kota Batu seperti itu. Oke. Nah, kalau sepakat Iya. Ibu. Oke, gampang kan Iya. tinggal main sepakat Paling aja ya. enak itu sepakat. Soalnya Palingan kan sama. Sama, Iya ya kan? betul sekali. Yang terpenting Heeh. ya budaya sekolah yang sudah ada di sekolah kita ya. Betul, betul. Jangan sampai tergeser oleh program dari kementerian ini begitu. Oke, Iya, tetap yang karena utama program sekolah juga ya. Iya. Tetap. Jangan Oke. sampai nanti ya bahaya itu. Ya, Betul, tetap. betul, betul, Artinya tetap. tetap ada program unggulan di sekolah Iya. kami, Hmm. tambahannya ada tambahan dari sekolah penggerak ini. Iya. Oke. Jadi sejalan begitu Sejalan lah. ya, tetap bisa sejalan. bersinergi dengan pemerintah dengan ya. pemerintah. Oke, oke, luar biasa. Nah, kalau dari prestasinya sendiri dari siswa-siswa SMP Muhammadiyah dan juga dari SD Muhammadiyah, Ah, dari Bu Mariana mungkin ini seperti apa nih kalau boleh tahu Iya. nih? Dari Kalau akademik di dan non SD akademik ya, mungkin? Kalau akademik itu lebih ke ini Olimpiade ya, Olimpiade matematika. Oke, Anak-anak ada yang kelas 2, kelas 3 itu tingkat nasional gitu oke. ya. Tetapi mendapatkan perunggu saja kita alhamdulillah Alhamdulillah begitu. banget dong, matematika susah Iya, loh. iya, iya. Karena di Kota Batu ini lebih didominasi negeri begitu loh Oh ya. gitu. Iya. Sebagai Ya, swasta juga ini tetapi- membanggakan iya. sekali sih. Kalau di dalam bidang seni dan budaya ini alhamdulillah kita pernah mewakili Kota Batu ya, Oke. tingkat provinsi itu. Kemudian tapak sucinya ini ya. Hmm. Oke. Tapak suci di bela diri ini banyak sekali di tingkat-tingkat momen-momen tingkat nasional itu banyak anak-anak kita itu berprestasi nih. Oke. Keren. Bisa. 3 anak kelas 4 5 itu dapatkan emas ya. Medali emas. Medali emas? berturut-turut. Oke. Medali emas semua tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya dapat Tapi medali emas. ya, Wow. di ini yang berbeda ya, apa namanya itu Iya, tingkatan iya. yang berbeda. Iya. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya lebih ke apa namanya seni dan budaya saja. Seni dan Kalau budaya. untuk akademiknya memang kita tidak mengejar akademik Oh gitu. Kenapa gitu Bu? karena kita lebih yakin anak-anak kalau perilakunya ya sikapnya, kemudian kepribadiannya ini sudah baik. Nah, kalau baik otomatis insya Allah akademiknya mengikuti begitu. Oke. Jadi kita fokusnya ke perilakunya dulu. Oke, setuju sekali, setuju sekali. Oh, luar biasa. Ini kalau dari SD Muhammadiyah 4. Kalau dari SMP Muhammadiyah 8, Mas Iya, Indra? jadi kalau di SMA Muhammadiyah 8 Batu kita awal itu harus memetakan potensi siswa kita. Artinya ada yang anak yang kecenderungan akademik itu yang Oke. kita bantu untuk meningkatkan sampai prestasi. Ada yang kecenderungan ke seni ya. Mm-mm. Makanya kita kegiatan ekstra kita banyak sekali. Semuanya hampir seni mulai dari tari, musik, apalagi itu macam-macam. Macam-macam ya. Kemudian olahraga juga seperti itu, kita fasilitasi mereka. Artinya apa yang diadakan di sekolah kami itu semuanya adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk memfasilitasi bakat minat Bakat, peserta didik dan juga Oke. biar mereka itu ada peningkatan, nggak hanya sekedar bisa apa ya, bisa nari, bisa nyanyi, tapi benar-benar bisa berprestasi gitu. Oke. Dan ini terbukti yang katakanlah yang baru-baru ini
kita ada juara 1 di tingkat nasional itu vlog pembelajaran guru dan siswa. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa. Oke. Ini di masa pandemi Iya, ya. iya, Di iya. masa pandemi ini tetap berprestasi. Oh gitu. Kalau Ah, apa itu prestasi Pak kalau boleh tahu? Jadi vlog pembelajaran di tingkat nasional. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa. Oke. Jadi ini Bentuk pun kolaborasinya seperti apa nih? kalau boleh tahu? kolaborasinya di sini adalah satu, karena kita dalam tataran pendidikan ya, pembelajaran, guru itu meng-create pembelajaran di mana anak-anak meskipun belajar di rumah, mereka tetap bisa berkreasi dalam hal mengerjakan tugas guru. Salah satunya ini berupa video pembelajaran. Yes, Jadi ini kolaborasinya. Jadi tugasnya guru kan merencanakan pembelajaran, betul. merencanakan pembelajaran dan melakukan plan pembelajaran. Dan si gitu. anak ini dibimbing untuk berkreasi, kreativitas mereka. Bagaimana seperti saya sampaikan tadi, nggak hanya sekedar pokoknya ngerjakan tugas, enggak, harus Yes. lebih dari itu. Jadi bagaimana misalkan di suatu materi mereka bisa meng-create atau mungkin yang ada di kehidupan mereka itu menjadi suatu proyek yang itu bisa kolaborasi di beberapa mata pelajaran. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa juga ini. Iya. Nah, kalau mungkin terakhir nih selain dari prestasi nih yang mau saya tanyakan ke Mas Winter dan juga Bu Mariani. Ini pertanyaan menjelang pertanyaan terakhir gitu Oke. ya. Jadi kalau dari Mas dan Ibu sendiri apa pandangan dari Anda berdua 10 tahun ke depan untuk sekolah masing-masing? Iya. Boleh, Boleh, Bu Mariani? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Padahal saya Oh, masih 20 tahun ke depan. 1 tahun lagi loh yang Oh, jabat kepala sekolah. nggak apa-apa kan, yang penting punya pandangannya dulu gitu kan. Sudah ada blueprintnya, tinggal dieksekusi gitu kan. Gimana Ya. Bu? Kita tetap pada visi misi sekolah ya. Oke, visi misi sekolah visi dan sekolah. tujuan. Iya, Ya. tetap ke sana kita fokus insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan sekolah ini kepada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu. Amin, 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 amin. Saya aminkan ini. Semoga terwujudkan ya Bu ya. Iya. Oke, Mas. Iya. Muhammadiyah itu adalah apa ya, organisasi yang berkemajuan. Pendidikannya pun berkemajuan. Artinya pendidikan di Muhammadiyah hari ini itu adalah pendidikan yang adaptatif terhadap perubahan zaman. Oke. Apa yang kita lakukan, yang kita berikan kepada peserta didik hari ini itu adalah apa, dalam rangka mempersiapkan mereka di masa mendatang. Artinya tidak cukup atau tidak hanya mereka itu belajar hari ini untuk hari ini, enggak. Oke. Tapi mereka belajar di hari ini untuk masa depan mereka. Itulah pendidikan di Muhammadiyah. Amin, amin, amin. Kenapa saya amin, amin ya? Ya, soalnya ini mulia semua nih, cita-citanya 10 tahun ke depan semua sama-sama. Ya ini bagus dan yes. Pernah nggak dengar ini? Apa itu? Namanya? Dari sahabat Rasulullah itu. Oke, boleh. Ya. Didiklah dengar. anak-anakmu, ya, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Oke. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena kita hidup di zaman yang berbeda. Begitu Sepakat, ya. sepakat, Ya, sepakat. jadi ya seperti apa kata Pak Windra, Yes. anak-anak kita itu adaptif. Guru-gurunya pun juga harus Harus seperti adaptif. itu. Iya, Iya, harus. terhadap Karena memang- perkembangan zaman. Betul. Jangan sampai menyerah begitu ya. Oke. Saya pun ya ini kan Iya. faktor U gitu ya. Saya berusaha juga untuk belajar Iya. gitu Oke. ya. Kan memang kalah dengan anak-anak SD sekarang udah pinter-pinter. Saya nggak mau kalah gitu. Iya, anak SD zaman sekarang udah pada pinter main Iya. Mobile Legend, main ML gitu. Heeh. Jadi kayak wah, saya aja yang nggak bisa main, rasanya kayak malu sedikit tapi nggak apa-apa lah gitu. Iya, Namanya iya. juga perkembangan zaman gitu. Tapi ya terima kasih banyak Mas Winter dan juga Bu Mariani atas waktunya, dan semoga yang saya harapkan adalah dengan menjadi sekolah penggerak ya di Kota Batu ini, SMP Muhammadiyah 8 dan juga SD Muhammadiyah 4 ini bisa semakin menginspirasi sekolah-sekolah lain di Kota Batu. Meskipun swasta tapi nggak apa-apa, nggak ada yang namanya diskriminasi pendidikan ya. Semua sama rata, negeri swasta semua sama aja, dan semua sama-sama berkualitasnya karena semua sudah Insya Allah sudah diatur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk sama-sama memajukan masyarakat di Indonesia. Oke, kita juga mau ngucapin terima kasih buat Iya. Kaliwatu Terima kasih. karena tempatnya ini luar biasa. PW sekali, saya rasanya kayak pengen nanti malam saya mau tidur di sini. Enggak ya? Ke PW-an kalau itu. Gitu ya. Terima kasih banyak buat Kaliwatu Ya, juga, dan terima terima kasih kasih. sekali lagi buat Mas Windra dan Bu Mariani atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Mas Obio atas Oke. undangannya. Oke, luar biasa. Well, last but not least, a weekly talk. Fabio Jadi signing out. See you next week.